Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah yang mempunyai peran ataupun kedudukan sebagai rububiyah Allah, yaitu yang mempunyai norma, yang mempunyai aturan, yang mempunyai kebijakan. Kemudian peran Allah dan kedudukan Allah sebagai mulki Allah, yaitu Allah yang mempunyai kekuasaan ataupun Allah sebagai raja di alam semesta ini. Kemudian Allah yang mempunyai peran dan kedudukan sebagai uluhiyah Allah, yaitu satu-satunya yang harus kita taati, satu-satunya yang harus kita cintai. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada kecintaan lain, hanya ditujukan kepada Allah. Itulah satu konsep peran dan kedudukan yang harus kita pahami, yang selalu kita bacakan di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pengatur semesta alam. Maliki yaumiddin, Allah sebagai raja dan kekuasaan. Kedudukan Allah sebagai raja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'bud, bahwa kita ini sebagai hamba, kewajiban kita ini adalah mengabdi kepada Allah. Ya, bentuk pengabdian itu kita harus ikhlas tanpa ada pretensi dan pamrih. Ya, karena itu selalu dibacakan pada setiap sholat 5 waktu. Kita harus paham, karena disitulah peran Allah, disitulah kedudukan Allah. Kita akan membahas tentang Allah itu maha pencemburu, karena ada satu sifat Tuhan yang tidak disadari dan dipahami oleh umat manusia hari ini. Tentunya yang mana sifat tersebut sangat fundamental di dalam menentukan arah hidup manusia, kita semua. Sifat Tuhan yang manakah ini? Yaitu Tuhan yang sangat pencemburu. God is very jealous. Allah tidak mau diduakan, ya. Allah tentunya sebagai sang pencipta marah kalau misalkan disekutukan, diduakan. Istilah umum hari ini dikenal dengan musyrik, ya, atau kemusyrikan. Dalam tradisi dan doktrin agama, ya, kata musyrik itu kan dimaknai dengan menduakan atau mempersekutukan Allah. Fakta hari ini, ya, kita lihat yang dipahami oleh umat manusia, semua agama bentuk dari kemusyrikan itu seperti menyembah pohon atau menuahkan sesuatu, misalnya dengan patung, batu, kuburan, benda keramat, jimat, dan semacamnya, dan meminta pertolongan kepada orang pintar seperti dukun, serta mempercayai dinamisme dan animisme yang diajarkan oleh tradisi dan doktrin agama. Itulah semacamnya. Itulah bentuk-bentuk kemusyrikan. Sekali lagi ditegaskan, itu musyrik menurut tradisi dan doktrin agama. Mari kita gunakan akal, karena Allah selalu menegaskan kepada kita, kepada manusia, bahwa la ayatil ulil albab. Ada tanda-tanda orang yang mau memikirkan. Mari kita gunakan akal untuk memahami esensi yang sebenarnya dari kemusyrikan itu jika kita mau merenungi. Ya, itulah bentuk-bentuk kemusyrikan. Sekali lagi ditegaskan, itu musyrik menurut tradisi dan doktrin agama. Mari kita gunakan akal dan memahami esensi yang sebenarnya dari kemusyrikan itu, ya. Sekali lagi, ya, la ayatil ulil albab, jika kita mau menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala tentunya maha segalanya, ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sebagai makhluk ciptaannya, tentunya kita sebagai umat Islam wajib mengabdi kepada Allah. Ya, mengabdi bukan menyembah, karena konteks menyembah itu lebih pas redaksinya ketika kita menyembah sesuatu yang berzat, sesuatu yang nampak di depan ada, menyembah. Tetapi kalau kita mengabdi, itu cakupannya luas. Ya, mengabdi karena ada suatu aktivitas kita memikirkan zikrullah, ingat kepada Allah. Karena beda menyembah. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah. Kita tidak bisa menduakan Allah, karena Allah itu sesuatu yang tidak
tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan sesuatu dengan barang, dengan meja, dengan pohon, dengan batu. Laisa kamislihi syai'un. Kita tidak bisa menyerupakan Allah dengan sesuatu yang berzat. Ya, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita lihat matan Arabnya ada kata abud. Ya. Abud itu adalah mengabdi. Bagaimana orang abdi dalam segala bentuk pikirannya, tenaganya, dan aktivitasnya dia tujukan untuk abdi dalam, untuk rajanya. Bukan menyembah, karena konteks menyembah lebih pas kepada sesuatu yang nampak di depan. Jadi kewajiban kita manusia adalah untuk ngabdi. Ketika kita belajar itu bagian daripada ibadah. Ketika kita sedang merenung dan berzikir kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Ketika kita sedang belajar, kita sedang beribadah. Itu bentuk pengabdian kepada Allah. Ya. Nah, menurut Kuswaidi, ya, Kuswaidi Syafi'i, ya, bahwa Allah itu tidak diperkenankan. Allah tidak berkenan untuk diduakan, ditigakan, apalagi diempatkan. Ya, saya ulangi lagi, dikutip dari karya Kuswaidi Syafi'i menjelaskan Islam dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak berkenan untuk diduakan, ya, ditigakan, dan seterusnya dengan apa atau siapapun yang lain. Dengan kata lain, Allah cemburu jika manusia itu berpaling darinya. Nggak hanya cemburu, ya, terhadap adanya ibadah-ibadah yang sengaja dipersembahkan oleh manusia kepada selainnya. Namun Allah juga cemburu jika hidupmu, matimu, sehat, sakit, kaya, miskin, muda, renta, gerak, diam, keputusan, dan tindakan umatnya tidak diniatkan kepada, ya, hadirat semesta alam. Ya. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada siapapun yang lebih pencemburu dibandingkan dengan Allah. Ya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, semakin cemburu juga terhadap umat tersebut. Karena cinta dan cemburu itu ibarat dua sisi mata uang. Cemburu dan cinta ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Di mana ada cinta, pasti disitulah muncullah rasa cemburu. Dan di saat ada rasa cemburu, sesungguhnya disitulah telah muncul benih-benih, ya, cinta di dada. Berarti antara cinta dan cemburu itu tidak mungkin dipisahkan. Jadi Allah itu adalah Maha Zat, ya, Maha Pencipta sekaligus Maha Pencemburu. Nah, contohnya para nabi dan rasul merupakan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu tingkat kecemburuannya sangat tinggi. Jangankan sampai mengerjakan hal-hal yang dilarang, tertarik kepada hal lain saja itu akibatnya sangat fatal. Seperti yang terjadi kepada Nabi Adam. Karena terbujuk kerayuan setan, ya, dia makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Akibatnya Nabi Adam diusir dari surga selain itu. Ya. Kemudian ada Nabi Yakub yang terpukau dengan ketampanan putranya Yusuf, yang segalanya dapat dibandingkan atau diduakan dengan ciptaan sendiri. Jadi musyrik yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Apanya yang diduakan? Sifat Tuhan yang bagaimana sih yang membuat manusia itu dikatakan musyrik? Adalah ketika manusia mencoba menandingi dan mengambil peran Allah di dalam menata dunia. Ya. Karena ada 3 peran penting, ya. Tuhan ditandingi oleh manusia. Yang pertama, kedudukan Allah sebagai pengatur bagi manusia. Ya. Sebagai pengatur, Allah memiliki aturan dan hukum agar manusia bisa tunduk kepadanya.
Kemudian yang kedua, kedudukan Allah sebagai raja bagi manusia. Tentunya kerajaannya itu meliputi langit dan bumi beserta makhluknya yang ada di antara keduanya. Itulah wilayah kekuasaan Allah, termasuk bumi di mana manusia berdiam diri dan beraktivitas. Kemudian yang ketiga, kedudukan Allah sebagai tempat mengabdi bagi manusia, ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang kita taati dan kita cintai. Manusia itu budaknya Allah, bukan budak hawa nafsunya sendiri, ataupun budak dari manusia lainnya. Pertanyaannya, sudahkah hari ini Allah menjadi pengatur manusia? Sudahkah Allah menjadi raja manusia? Hukum Tuhankah hari ini yang berlaku? Kalau semua pertanyaan tersebut kita jawab, tidak berarti kita, ya, karena musyrik itu memiliki ciri yang khas, ya. Dan bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat. Ketika umat manusia atau negara suatu bangsa, ya, tidak menjadikan hukum Allah itu sebagai undang-undang dan mengambil hukum negara sebagai penjajah, maka sesungguhnya mereka telah melakukan perbuatan syirik, ya, ingin menandingi hukum Allah. Ingat, kebenaran sejati hanyalah berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sehingga hukum di luar itu hukumnya adalah batil. Hukum atau undang-undang Tuhan itu bersifat universal dan tidak pernah berubah. Hukum Allah itu adalah sesuatu yang fitrah, la tabdillah li khalqillah, dalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia ini tidak bisa memahami hal tersebut, ya. Fitrah bagi siapa? Kehidupan manusia tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat warna kulit dan bahasa. Sangat berbeda dengan hukum negara-negara bangsa ataupun hukum hasil konsensus manusia yang tentunya syarat dengan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun penguasa hukum buatan manusia yang hanya bersifat parsial sesaat dan berpihak pada mereka yang berkuasa, ya. Mereka yang beruang. Akhirnya masing-masing bangsa atau negara merasa bangga dengan bangsa ataupun negaranya masing-masing. Tiap-tiap partai dari suatu negara merasa bangga dengan partainya. Tiap-tiap golongan ataupun kelompok merasa bangga dengan golongan ataupun kelompoknya. Bahkan tiap-tiap agama ataupun mazhab juga merasa bangga dengan agama dan mazhabnya masing-masing. Itulah kehidupan dunia modern seperti ini yang merupakan buah dari ideologi yang memuja pluralis kehidupan yang anti tauhid. Inilah bentuk daripada kemusyrikan yang penuh dengan kekufuran, kezaliman, dan kepastian. Kalaupun ada dari mereka yang ingin menggunakan hukum Allah, mereka ya hanya mengambil sebagian dan menafikan sebagian yang lainnya. Dan itulah model kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh sistem pluralis yang tentunya hari ini kita bisa lihat berpartai-partai, bergolong-golongan. Saat ini sesungguhnya adalah bentuk dari kemusyrikan itu sendiri. Kita lihat di gambar, ya, Rob, peranan Allah sebagai Rob, peranan ataupun kedudukan Allah sebagai Malik, peranan Allah sebagai satu-satunya yang harus ditaati oleh manusia hari ini diduakan oleh manusia. Undang-undangnya, sistemnya yang diduakan oleh Allah. Makanya kenapa dibuka, ya, Al-Quran dibuka di surat Al-Fatihah. Disitulah ada kedudukan, ada peran Allah sebagai Rob Malik Ilah yang diduakan oleh manusia. Dan Al-Quran ditutup oleh surat An-Nas, Kul a'udhu birabbin nas. Katakanlah bahwa manusia menjadi Rob hari ini, Malikin nas, raja manusia. Manusia menjadikan peran kedudukannya sebagai raja hari ini. Ilahin nas, iyyaka na'budu ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ilahin nas, manusia lebih mencintai manusia lagi. Itulah hukum peranan yang diduakan saat ini.
Dampaknya apa ketika model kehidupan seperti ini terus berlanjut? Tentunya pasti akan terjadi kerusakan dari berbagai sendi kehidupan karena Allah tidak bersama dengan kita. Makanya sanurihim ayatihi itu. Kita lihat, kita disuruh membaca alam. Kita lihat alam. Lihatlah moral kehidupan manusia hari ini. Kehidupan manusia hari ini itu fakta kebenaran yang hari ini kita saksikan sendiri, di mana nilai-nilai ketuhanan tidak terrealisasikan dalam kehidupan kita. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali kepada jalannya. Sekarang kita bisa melihat, kita suruh mengikra, gunakan akal, ya, gunakan sarana kita yaitu akal kita, baca dan baca, ikra dan ikra. Jika kita hidup di lingkungan sekarang, sadarkah kita hari ini sedang hidup dalam kondisi kemusyrikan? Lantas apa yang mesti kita perbuat? Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan padamu pedihnya sebuah pengharapan agar kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburi hati yang berharap selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ini paksaan dari Allah. Kita harus kembali, kita tidak boleh membuat kemusyrikan, menduakan Allah sistemnya, normanya, ya. Karena pedih sebuah pengharapan, ya. Kalau kita mencemburi Allah tentunya, maka Allah akan menghalangi manusia itu dari perkara yang dia inginkan. Solusinya bagaimana? Ya, tentunya kita harus kembali munibina ilahi, kita kembali kepada Allah, ya, untuk tidak berpecah belah, untuk tidak bergolong-golongan, ya, karena sesuatu yang bergolong-golongan itu adalah musyrik.